Dimulai, kita langsung diarahkan kepada seorang pria bernama Bing. Bing hidup di dalam sebuah kamar kecil yang benar-benar dipenuhi dengan teknologi luar biasa. Saking majunya, segala hal yang nyata harus digeser oleh teknologi-teknologi tersebut. Dan tentu saja, jikalau ada yang namanya teknologi, maka bisa dipastikan terdapat fitur-fitur yang harus dibayar. Seperti halnya, untuk gosok gigi saja, Bing harus membayar dengan menggunakan uang digitalnya. Ya, di dunia digital yang ia tinggali ini, mata uang itu biasa disebut dengan nama merits. Masing-masing individu memiliki jumlah merits yang berbeda-beda, tergantung dengan seberapa aktif mereka untuk mencarinya. Di mana satu-satunya cara untuk meraup merits adalah dengan bersepeda di setiap harinya. Sambil dihadapkan dengan sebuah layar, para pesepeda itu terasa seperti bekerja sekaligus mendapatkan liburan. Yang lagi-lagi, hiburan-hiburan itu merupakan hiburan yang berbayar serta memotong jumlah merits. Namun bagi pesepeda yang merasa tidak butuh, mereka bisa menolak tawaran itu dan terus berpaku kepada skrin bersepeda yang tentu saja akan sangat membosankan. Jujur, ruangannya Bing ini hanyalah satu dari sekian juta ruangan yang terdapat di dalam dunia baru. Dan bisa dibilang Bing adalah salah satu orang terkaya dengan total merits yang sudah menyentuh angka 15 juta. Tapi banyaknya merits itu tidak luput juga dari warisan kakaknya yang diketahui sudah meninggal sejak 1 tahun lalu serta memberi 12 juta merits. Saat jam istirahat tiba, terlihat kalau Bing sengaja menyempatkan diri untuk membeli jajanan. Dengan kemajuan teknologi yang begitu luar biasa, Bing ternyata masih saja menemukan kecacatan teknologi. Sampai-sampai seorang gadis yang sudah mengetahui celah itu langsung bergegas untuk membantu Bing. Lalu, scene berpindah lagi kepada aktivitas para warga yang terus-terusan mencari merits. Akan tetapi, di tempat itu, orang-orang bertubuh besar dikategorikan sebagai masyarakat kelas 2, di mana mereka biasa bekerja sebagai pembersih sepeda olahraga atau dipermalukan di beberapa siaran berbayar yang bisa dibeli oleh orang-orang. Sebagai informasi tambahan, merits ini juga bisa digunakan untuk memodifikasi virtual avatar serta men-skip berbagai iklan yang seringkali mengganggu aktivitas. Di mana salah satu acara yang sangat sering diagung-agungkan oleh para petinggi adalah acara pencarian bakat yang bernama Hot Shots. Tentu, pendaftarannya sendiri bukanlah suatu hal yang mudah dicapai. Dengan banyaknya orang yang ingin mendaftar, diketahui jelas kalau harga satu tiketnya saja akan dipatok sebanyak 15 juta merits. For a brighter now. Each pain, you decide the victor. Incredible! You control their fate. New. Sampai di suatu hari, Bing tidak sengaja melihat seorang wanita cantik yang merupakan warga pindahan. Wanita bernama Abby itu selalu membuat Bing gagal fokus, baik karena parasnya maupun suara nyanyiannya. Sampai-sampai Bing sendiri langsung merasa naksir berat dengan Abby serta memutuskan untuk selalu memantaunya sebisa mungkin. Dari segala pantauannya, Bing sadar betul bahwa Abby sangatlah hobi membuat origami penguin dari sebuah kertas. Ya, ngertilah ya, kesadaran itu sengaja ia gunakan untuk bisa mengobrol dengan Abby. Sampai di suatu momen, Bing pun berniat untuk membantu Abby mengambil jajanannya. Kemudian, Bing berusaha untuk menyemangati Abby agar ia mau mengikuti sebuah ajang bernama Hot Shots itu.
Para pemenang di acara ini berkesempatan untuk pindah ke tempat yang jauh lebih mewah dari ruangan mereka yang sekarang. Selain itu, mereka juga tidak perlu lagi bersepeda untuk mengumpulkan merits. Namun, Abi meragukan dirinya sendiri dan di samping itu, ia juga tidak memiliki merits yang cukup untuk mengikuti acara tersebut. Tapi setelah beberapa saat, Bing pun akhirnya berhasil membujuk Abi untuk mengikuti acara Hot Shots, yang tentunya satu buah tiket pendaftaran akan dibelikan oleh Bing dengan menggunakan total merits yang ia miliki. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, Bing akhirnya memutuskan untuk membeli tiket tersebut yang berarti hampir menguras habis seluruh tabungannya. Can't believe it. Face the screen, please. So, what do we do? Yeah, the pretty one. Yep, okay. Stand aside. It's not fair! Would you like to be as big as Selma one? Contain sentence into that screen. Di sana, Abby diminta untuk meminum sebuah minuman yang disebut dengan Capleans, yang katanya minuman itu akan membantu peserta audisi agar lebih rileks. Di acara tersebut, Abby membawakan sebuah lagu yang berjudul Anyone Who Knows What Love Is. Ia berhasil memukau para penonton virtual dan ketiga juri yang bernama Hope, Charity, dan juga Faith. Meskipun demikian, juri Hope menyampaikan bahwa wajah dan tubuh Abby jauh lebih menarik dibandingkan dengan suaranya. Bahkan yang bikin kaget, juri Faith juga berani untuk menawarkan kepada Abby agar ia mau bergabung menjadi bintang panas di saluran TV miliknya. Ketika dirayu oleh para penonton dan juri, Abby pun langsung menyatakan bahwa ia menyetujui untuk menerima penawaran tersebut. Who do you think is powering that spotlight? Tentu jawaban ini bukanlah sepenuhnya berasal dari Abby, melainkan ada faktor pemicu juga dari minuman yang sempat ia minum sebelumnya. Setelahnya, Bing yang kecewa akhirnya kembali masuk ke ruangannya sendirian saja sambil terus meratapi sisa merits yang ada di tabungannya. Pada titik ini, secara cepat hari demi hari berlalu dan ia pun kembali menjalankan rutinitas hariannya dengan begitu lesu. Sampai di suatu momen, ketika ia sedang memainkan game di ruangannya, muncullah sebuah iklan yang menampilkan episode terbaru dari channel dewasa dengan Abby di dalamnya. Bing yang tidak lagi memiliki cukup merits untuk men-skip iklan pun mencoba untuk menutup matanya. Hanya saja hal itu langsung terdeteksi dengan cepat dan sistem yang ada mulai mengeluarkan suara penging. Dan suara itu hanya akan berhenti jika Bing sudah membuka matanya serta melanjutkan tontonannya. Di sini, Bing mulai kehilangan kesabaran dan berujung ia menghancurkan layar video di ruangan tersebut. Kemudian, Bing menatap sebuah pecahan kaca beserta wadah minuman Abi yang sempat terbawa olehnya. Dan dari momen itulah, secara tiba-tiba, Bing mulai mendapatkan sebuah ide, di mana ia memutuskan untuk bekerja dengan sangat keras selama beberapa bulan lamanya. Ia juga sangat menghemat dengan apa yang ia beli, bahkan terkadang ia memutuskan untuk memantau mesin jajanan demi mencuri berbagai makanan yang tersangkut.
Tentu, itu semua dilakukan demi mempercepat terkumpulnya 15 juta merits agar ia bisa membeli tiket audisi untuk dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, keinginan Bing pun sudahlah tercapai dan ia sengaja menyembunyikan sebuah pecahan kaca di dalam celananya. Tidak seperti yang lain, ia terlihat membatu di ruang tunggu sambil terus mematangkan apa yang sudah ia rencanakan. Bing kemudian berbohong kepada petugas panggung bahwa ia sudah diberikan sebuah appliance oleh petugas yang lain. Padahal wadah itu adalah wadah bekas yang sudah ia simpan sedari lama. Lalu, ia pun berjalan ke atas panggung dan Bing sendiri mulai menampilkan beberapa tarian tepat di hadapan para juri. Awalnya sih, para juri beserta seluruh penonton virtual berhasil dibuat terkesan. Tapi tidak lagi, setelah Bing secara tiba-tiba mulai mengarahkan pecahan kaca ke arah lehernya. Bing mengancam akan membunuh dirinya sendiri jika ia tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Setelah diberi kesempatan, Bing langsung berkata-kata kasar tentang ketidakadilan sistem yang berjalan selama ini. Ia menjelaskan bahwa orang-orang sudah tidak lagi punya perasaan dan harus hidup di dalam kepalsuan. Nggak tanggung-tanggung, Bing juga menyatakan kebenciannya terhadap para juri yang telah merusak satu-satunya hal yang ia pikir adalah nyata di dalam hidupnya. Ya, tidak lain tidak bukan, maksud ini menjurus kepada rasa cintanya terhadap Abby. Sontak, perkataan Bing langsung membuat para penonton virtual dan juri langsung terdiam sejenak. Tapi anehnya, juri Hope malah memuji aksi Bing tersebut serta ia menganggap kalau tadi adalah sebuah pertunjukan yang luar biasa. Bahkan ia juga tertarik untuk membuatkan Bing acaranya sendiri yang dimana ia bisa berkata apapun yang diinginkan sesuai dengan unek-uneknya. Mendengar dukungan dari para juri dan para penonton, Bing pun pada akhirnya memutuskan untuk menerima penawaran tersebut. Beberapa saat kemudian, scene berpindah kepada Bing yang baru saja menyelesaikan acaranya sendiri. Melalui siaran langsung, ia terlihat sedang memegang sebuah pecahan kaca di lehernya yang ternyata sekarang ini sudahlah dijadikan gimmick demi entertainment. Terlihat juga kalau Bing tidak lagi tinggal di ruangan kecil, melainkan ia sudah berada di dalam ruangan yang jauh lebih besar. Walau pada faktanya seluruh kemegahan itu tidaklah jauh berbeda dan lagi-lagi ia harus dihadapkan dengan dunia yang penuh kepalsuan. Ya, sama seperti episode Black Mirror yang sebelumnya saya review, 15 Million Merits ini benar-benar menyindir pola kehidupan manusia yang sedang terjadi. Bisa dibilang, ruangan berlayar itu mencerminkan bahwa keberadaan gadget benar-benar digambarkan sebagai sebuah rumah yang membuat manusia merasa buta akan kehidupan sosial. Penghinaan terhadap orang-orang yang kurang menarik juga digambarkan dari fakta lapangan, bahwa segala prestasi akan kalah dengan mereka-mereka yang memiliki sensasi serta fisik mendukung. Dan pada akhirnya, orang-orang itu akan lebih disiarkan secara luas dengan tujuan bisa menarik perhatian dari para pecandu gadget. Dalam hal ini, perhatian itu sangat-sangat berhasil ketika para wanita sudah berani buka-bukaan dan orang-orang tertentu berani menjual segala kemirisan ataupun rasa iba. Meski pada awalnya, Bing yang merasa hidup dalam kepalsuan masih saja mencoba untuk berbuat baik secara nyata kepada orang lain. Sampai di suatu titik, ia berusaha untuk membalas segala perbuatan dari orang-orang yang menghancurkan usahanya tersebut. Namun ternyata, upaya itu harus teralih setelah Bing mulai ditawarkan sebuah privilege, kemewahan, serta kenikmatan yang lebih dari sebelumnya. Dan pada akhirnya, ia malah terjerumus ke dalam dunia yang sama serta melupakan seluruh upayanya sedari awal. Dengan demikian, orang-orang seperti Bing tetap bisa terjerumus ke dalam dunia itu meski ia tidak meminum cairan penenang seperti apa yang sudah diminum oleh Abby. Oke deh guys, bagaimana tanggapan kalian tentang alur cerita dari film ini? Kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan ketik di kolom komentar ya.
Ya sudah, mungkin segini dulu pembahasan alur ceritanya. Saya Nandi cabut dulu. Dadah.